marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Selamat pagi, Bu. Oke, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Gimana perasaannya hari ini? Senang. Syukurlah kalau senang semuanya. Oke, sebelum juga kita mulai pembelajaran hari ini, coba cek di atas meja apakah ada buku lain selain IPAS dan apakah ada sampah di sekitarnya. Yang ada sampah, ya tolong dibuang, Victor. Oke, yang lain perhatikan ya mejanya. Nah, ayo sekarang kita berdiri menyanyikan lagu wajib nasional. Siapa petugas hari ini? Ella. Apa lagunya, Ella? Apa? Dari Sabang sampai Merauke. Semuanya sudah tahu ya. Oke, silakan kalian maju. Dari Sabang sampai Merauke 34. Dari Sabang sampai Merauke, menjajah pulau-pulau, sambil menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih Ella dan yang lainnya silakan duduk kembali. Nah, semoga setelah kita menyanyikan lagu wajib nasional tadi semangat kita semakin membara. Ya, setuju? Setuju. Oke. Nah, Ibu absen dulu ya hari ini. Ayeng, hadir Bu. Calvin Dosalim, hadir Bu. Febri Suam, hadir Bu. Felicia, Melentan, hadir Bu. Heri, Hadir, Bu. Jolin, Hadir, Bu. Nita, Hadir, Bu. Monica, Sakit. Oh, Monica sakit. Rasifa Aura, Hadir, Bu. Sally, Hadir, Bu. Santi, Sakit, Santi sakit juga. Oke. Valai, Victor. Hadir, Bu. Oke, kita doakan semoga Santi dan Monica lekas sembuh dan bisa kembali lagi seperti semula ya. Oke. Nah, untuk mengembalikan semangat nih, kayaknya mulai lemah nih. Kita tepuk fokus dulu, ice breaking. Oke, tepuk fokus. 1, Yes. 2, Oke. 3, Semangat. 4, Konsentrasi. 5. Ayo belajar. Tepuk tangan untuk diri kita. Ayo fokus, semangat, dan belajar sama-sama dari hari ini. Oke. Sebelum masuk ke materi sebelumnya, Ibu ingin nanya nih, kira-kira ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Ya, Jolina. Tentang materi yang menempati ruang atau memiliki masa. Materi yaitu yang menempati ruang dan memiliki Masa. masa. Oke. Selanjutnya setelah kita belajar materi, kita belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Setelah materi, apa lagi setelah materi? Bukan bab selanjutnya. Wujud materi. Sifat materi, ya. Tadi apa, Sally? Wujud materi. Apa saja wujud materinya tadi? Ada pada, cair, sama gas. Oke, padat, cair, sama gas. Oke, selanjutnya setelah kita belajar tentang materi, wujud materi, apa lagi? Sifat materi, apa lagi? Perubahan materi. Perubahan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Yang sebelum
materi. Makhluk hidup dan lingkungannya sudah kemarin ya. Kita move on ke bab selanjutnya. Oke. Gitu. Nah, itu untuk merefresh lagi pembelajaran kita sebelumnya. Oke. Nah, anak-anak ibu di semua di sini kan sudah remaja ya kan? Pasti sudah suka bereksperimen di dapur, benar nggak? Bisa nggak kalau ibu suruh masak nih? Bisa. Oke. Kira-kira masak apa yang paling sering? Masak telur, Bu. Masak telur. Masak air. Air. Goreng. Nasi goreng. Instan, nasi. Nasi, mie instan. Brownies. Brownies. Ada lagi? Nggak. Mie goreng. Victor, masak apa Victor? Telur ceplok. Telur ceplok. Kamu suka telur ceplok ya? Kayak di sini. Kita suka masak apa kita? Nasi goreng. Oke, sama tadi ya kayak kamu bilang. Oke. Nah, misal nih, tadi gua udah dengar ada yang bikin brownies kalian. Enak nggak browniesnya? Enak. Oke. Apa aja bahan-bahan utamanya kalian? Ada tepung, Tepung, mentega, sama telur. tepung, mentega sama telur. Oke. Misal nih, kalian udah aduk nih, diaduk ada tepung, telur, mentega dan bahan-bahan lainnya. Udah kalian masak. Tiba-tiba kalian butuh telur untuk bikin telur ceplok. Kira-kira bisa nggak ngambil telurnya tadi dari brownies yang udah kalian bikin? Tidak. Kenapa ya tidak? Karena dia sudah menjadi adonan. Sudah Sudah menjadi ada adonan. benda baru. Sudah jadi brownies ya, sudah benar-benar baru. Nah, kalau misalkan kalian pernah bikin es batu? Benar. Karena itu sudah umum ya. Nah, bikin es batu dari apa? Air. Air. Dari air kita bekukan, masukkan ke dalam mana? Nah, Kulkas atau freezer. Nah, kita ambil air, kita bekukan. Nah, misal nih di rumah kalian udah nggak ada air, kalian kehausan. Kira-kira mau dapat dari mana airnya? Dari es batu tadi ya. Kita cairkan. Berarti kita bisa kembalikan air yang sudah jadi es jadi air lagi. Tapi kalau telur tadi sudah jadi brownies, mau kita ambil lagi telurnya tidak bisa. Nah, berarti ada perubahan materi di sana. Ada yang bisa dibalik dan ada yang tidak bisa dibalik. Nah, kira-kira apa saja ya yang lain yang bisa dibalik dan tidak bisa dibalik? Nah, itulah yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu tadi perubahan materi. Nah, kemarin kan itu suruh baca tentang perubahan materi, karena hari ini kita akan melakukan eksperimen sederhana. Oke. Nah, di perubahan materi, Ibu harapkan setelah belajar ini, anak-anak Ibu bisa pertama mengidentifikasi ciri-ciri perubahan fisika dan kimia. Yang kedua, menganalisis perbedaan perubahan fisika dan kimia. Yang ketiga, mengklasifikasikan jenis perubahan zat berdasarkan hasil eksperimen. Yang keempat, menyajikan data hasil pengamatan secara logis dan ilmiah.
materi. Sekarang Ibu lakukan prioritas dulu. Ibu mau melihat sejauh mana pemahaman anak Ibu tentang materi yang akan kita pelajari. Silakan scan barcode-nya. Ibu beri waktu 5 menit ya. Yang tidak bisa boleh maju ke depan karena kayak orang terlalu jauh.
ketikkan dulu LKPD. Nah, nanti perhatikan apa yang akan Ibu lakukan. Oke, nah di sana ada nama, kelas, tanggal, dan kelompoknya boleh diisi. Terus di tahap satu simulasi, kalau sudah isi nama, boleh nanti mudah-mudah dan perhatikan itu ya. Oke, sudah. Oke, sudah semuanya namanya? Oke, nah coba perhatikan Ibu dulu. Oke, yang pertama, lihat apa yang Ibu lakukan. Pertama, yang kedua, kira-kira apa bedanya keduanya tadi? Yang pertama Ibu ngapain? Pertama Ibu koyak kertas. Yang kedua? Kira-kira ada apa ya tadi di sana? kertas itu bentuk kertasnya masih sama, hanya bentuknya yang berbeda. Tapi kan masih sudah kertas. Ya. Sedangkan saat Ibu membakar kertas, itu sudah bentuk yang berbeda dan itu tidak bisa kembali ke bentuk yang semula lagi. Bentuknya sudah berbeda. Ya, bentuknya apa tadi? Abu. Oke, ketika Ibu koyak kertas, kedua-duanya masih kertas. Tapi ketika Ibu bakar kertas, yang satu masih kertas, yang terbakar tadi jadi abu. Oke, nah selanjutnya coba kita saksikan video ini. Pernah lihat bolu ketan hitam keju memiliki berseliweran di media sosial? Bolu lembut berwarna hitam pekat dengan lelehan keju yang menggoda. Banyak orang yang penasaran, kenapa kue ini bisa viral? Rasanya unik, teksturnya lembut, toppingnya keju di mulut. Tapi, pernahkah kamu berpikir bagaimana proses bolu ini bisa tercipta? Apa saja bahan dasarnya? Salah satu bahan utama bolu ini adalah ketan hitam. Tapi bentuk aslinya bukan langsung berupa tepung. Ketan hitam digiling hingga halus menjadi tepung, dari bentuk padat menjadi bubuk lembut. Bahan lainnya adalah keju yang berasal dari susu. Keju bisa diparut, dipotong, bahkan meleleh saat kena panas, menyatu dengan bolu yang masih hangat. Sebelum menjadi keju, susu diolah terlebih dahulu melalui proses yang cukup panjang. Dari cair menjadi padat, rasa dan teksturnya pun berubah. Tepung ketan hitam dicampur bahan-bahan lain menjadi adonan bolu. Adonan itu dimasukkan ke dalam oven, panas mulai bekerja, mengubah bentuk, warna, dan aroma bolu. Bolu matang, keju dituangkan, dan jadilah bolu ketan hitam keju lumer yang menggoda. Dari bahan-bahan sederhana, terbentuk sajian viral yang tak hanya lezat, tapi juga menyimpan banyak proses menarik di dalamnya. Yuk kita pelajari bersama proses-proses yang terjadi selama pembuatan bolu ini. Oke. Nah, tadi ada makanan apa namanya yang sedang viral saat ini? Bolu ketan, terus ada kejunya di dalamnya. Berarti bahan-bahan yang utama tadi ada ketan hitam sama keju. Ketan hitamnya apakah ketan hitam langsung dibikin bolu? Iya. Ketan dulu tadi digiling supaya halus menjadilah tepung ketan hitam. Terus ada bahan satu lagi? Keju. Keju terbuat dari susu.
Sudah? Oke, kalian sudah. Kelompok Jolin? Sudah dapat? Kelompok Aura? Sudah. Oke, siapa yang mau menuliskan pertanyaannya? Siapa yang mau menyebutkan pertanyaan rumusan masalah hari ini apa? Oke, kalian silakan. Oh, bagaimana membedakan? Oke, yang pertama itu. Ada lagi? Oke, Sally, silakan. Apa tandanya kalau data itu terbentuk? Oke, apa tanda-tandanya? Apa ciri-cirinya? Oke, berarti kalau ibu rumuskan, yang pertama pertanyaan kita hari ini yaitu perbedaan yang kedua, ini tanda-tandanya atau nah, kalau dari pertanyaan itu tadi simpulkan yaitu pertanyaannya bagaimana perbedaan perubahan fisika dan kimia, dan yang kedua apa ciri-cirinya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan, ada jawaban. Oke, silakan diskusikan lagi 1 menit kira-kira apa ya hipotesis yang akan kalian bikin. Hipotesis itu apa? Hipotesis itu dugaan. Kira-kira jawabannya apa? Tidak masalah hipotesis itu benar atau salah, karena kita masih menduga-duga. Coba diskusikan dulu.
Kalau untuk pertanyaan kedua, ada yang mau menuliskan? Nah, untuk pertanyaan kedua, apa ciri-cirinya? Sally, oke. Satu lagi, 2 orang deh, 1 pertanyaan. Ya. Oke, kalau mau membodohin, perubahan fisika itu bentuknya saja yang berubah. Oke, tidak apa-apa, kita keep dulu jawabannya. Oke, untuk pertanyaan kedua dari Sally sama Harry. Sally dulu. Silakan. Oke, terima kasih. Harry. Terima kasih Harry, silakan duduk. Oke, nah sudah ada urusan masalah yang akan kita cari hari ini dan jawaban. Nah, sekarang nanti kita akan melakukan eksperimen sederhana untuk menjawab apakah hipotesis kalian ini sudah benar atau belum. Oke, bawa peralatannya? Oke, untuk yang di meja buku-bukunya tolong ketikkan, bagi ketua kelompok tolong bagi. Siapa yang bertugas mencatat, siapa yang bertugas mempraktekkan, dan siapa bertugas untuk memperhatikan. Oke, kalau sudah perwakilan kelompok silakan ambil alat dan bahannya. Oke, sudah. Apakah ada yang sudah lengkap peralatannya? Tidak. Oke, nah sebelum mulai itu ada yang mau berinfo sedikit. Nah, itu mau menunjukkan peralatan bola biru yang sebenarnya. Nah, dikarenakan kita kekurangan alat dan bahan, makanya Ibu rancang eksperimen yang sederhana, tetapi tetap kalian bisa lihat perubahannya. Nah, yang pertama ada alatnya, ini namanya pipet tetes. Jadi seperti obat bayi, ada yang pernah lihat nggak obat bayi kita sedot, terus kita teteskan ke zat yang akan kita reaksikan. Nah, pipet tetes ada 2, satu yang kaca dan satu yang plastik. Sama cara penggunaannya, disedot terus teteskan ke zat yang akan kita reaksikan. Terus yang ketiga, ada namanya batang pengaduk. Nah, bentuknya seperti ini, terbuat dari kaca. Tapi karena tidak cukup, di sekolah kita cuma ada 1, makanya ibu suruh bawa sendok. Oke, yang keempat ada namanya spatula. Seperti apa ini? Seperti sendok, tapi kecil. Nah, untuk kalau misalkan mau mengambil zat yang bentuknya serbuk, ambilnya pakai ini. Nah, lalu diletakkan ke tempat yang akan kita reaksikan. Oke, itu saja. Oke, silahkan mulai percobaannya. Baca lembar instruksinya. Lembar instruksinya boleh Ibu bagi. Oke, ini lembar instruksinya. Lakukan eksperimen sesuai lembar instruksi. Ini lembar instruksinya.
perubahan fisika atau tergolong perubahan kimia? Kalau ciri-cirinya bisa nggak dibalik? Oh iya. Kalau misalkan yang reaksi kimia, apakah ada nanti sampai percobaan pembakaran gula, nanti lihat apa bedanya dengan yang sebelumnya. Nah, tadi membakar kertas, warna kertasnya berubah nggak? Nah, itu salah satu ciri-ciri perubahan kimia, yaitu perubahan warna. Ya, warnanya oleh putih jadi hitam. Itu ciri-ciri. Berarti jenis ya antara perubahan kimia atau perubahan fisika. Ya, ciri-cirinya apa yang terlihat? Sama-sama. Ya. Nah, coba kita lihat. Awalnya ada gula sama air. Kita gula dilarutkan, airnya kira-kira rasanya apa? Manis. Berarti masih ada sifat gulanya di sana? Masih. Berarti ketika dia masih ada sifatnya, berarti perubahan fisika.
berarti kalau langsung itu kembali juga ya. Ya. Kalau kita gula. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Gulanya masih sama nggak ini warnanya? Rasanya kira-kira sama nggak itu? Baunya sama? Kalau yang tidak berarti kebalikannya, berarti pelakunya yang juga tadi. Ya, perubahan ciri-cirinya dilihat dan ditulis ya. Ini.
empat lainnya yaitu membakar kertas, memanaskan gula, mencampur soda kue dengan cuka. Mencampur susu dengan cuka itu termasuk ke perubahan kimia. Perubahan fisika ditandai dengan tidak terbentuknya zat baru. Hanya bentuknya saja atau wujudnya saja yang berubah. Contohnya seperti saat kita mengoyak kertas, bentuknya berubah tapi zatnya masih sama. Sedangkan kalau perubahan kimia itu ditandai dengan adanya zat baru. Contohnya seperti saat kita memanaskan gula, muncul bau gosong dan warnanya berubah. Perubahan kimia ditandai dengan terjadinya zat baru. Ya, Silakan duduk. Terima kasih. Aku untuk apakah ada kelompok yang ingin menambahkan? Oke, Aura, silakan. perkenalkan, nama saya Aura dari kelompok 2. Nah, jadi kami setuju dengan kelompok 1, berhasil kelompok 1. Namun kami hanya ingin menambahkan bahwa ciri perubahan fisika itu biasanya bisa dibalik. Contohnya, gula yang dilakukan itu bisa dikristalkan kembali, sedangkan perubahan kimia itu sulit untuk dibalik. Misalnya kertas yang dibakar tidak bisa kembali lagi menjadi kertas. Nah, kami juga menekankan bahwa tanda perubahan kimia bukan hanya perubahan warna atau bau, tetapi juga bisa disertai terbentuknya gas atau endapan, seperti pada campuran soda kue dengan cuka atau susu dengan cuka. Itu saja. Oke, terima kasih. Aku suka. Oke, apakah ada lagi? Kelompok 3 yang menambahkan? Saya ingin menambahkan, Oke, silakan berdiri. jadi kelompok kami telah menyimpulkan bahwa eksperimen ini bisa membantu kita untuk membedakan antara perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Yang dimana ciri perubahan fisika itu ialah tidak menghasilkan zat baru dan sebagian besar bisa dibalik. Perubahan fisika itu dia nggak berubah bentuk, dia cuma berubah bentuk, terus wujud dan juga ukurannya saja. Tapi dia nggak ada menghasilkan zat baru apapun itu. Contohnya itu seperti melakukan gula, terus kita mengoyak kertas. Nah, sedangkan ciri perubahan kimia pula itu dia menghasilkan zat baru. Terus dan dia itu zat baru itu seperti bau, warna, munculnya gas, dan juga pengendapan. Nah, contohnya itu seperti membakar kertas, memanaskan gula, mencampur baking soda dan soda kue dan cuka, terus susu dan cuka. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Aku sudah Oke, semua kelompok ada yang sudah presentasi, menambahkan dan menyimpulkan. Oke, terima kasih. Tadi kelompok 1 sudah membedakan dengan jelas perubahan fisika dan kimia beserta contohnya. Terus kelompok 2 juga tadi menambahkan tentang bisa dibalik dan tidak bisa dibalik, terus ada tanda-tandanya, itu sangat bagus. Dan kelompok 3 sudah menyimpulkan, menambahkan tanda-tandanya tadi ya, sudah dengan dulu. Oke, aku sebut diri kita masing-masing. Oke, nah aku ingin sedikit mengklarifikasi dan menambahkan supaya lebih paham materinya ya. Nah, judul besar materi kita yaitu zat dan perubahannya. Nah, perubahan materi dikelompokkan menjadi 3 tadi, seperti yang disampaikan tadi, ada perubahan fisika, perubahan kimia, dan perubahan biologi. Nah, tapi fokus kita hanya perubahan fisika dan perubahan kimia dulu. Nah, perubahan fisika ya, perubahan zat yang tanpa
di contohnya di perubahan wujud ini sudah belajar dulu di SMP ada membeku, mencair, menguap, mengembun, deposisi. Nah itu semuanya tergolong ke perubahan fisika. Nah, contohnya juga di pengecoran logam dan ekstraksi kopi. Ada yang suka kafe? Kopi. Nah, pakai alatnya kan, ada alatnya, mesinnya. Nah, itu namanya proses ekstraksi. Itu juga berhubungan dengan kimia. Nah, jadi sebenarnya hal-hal sederhana yang ada di kehidupan sehari-hari itu sebenarnya ada tentang ilmunya. Oke, next. Oke, selanjutnya yaitu perubahan kimia. Perubahan yang menghasilkan zat baru, memiliki sifat berbeda dengan zat awalnya dan tidak dapat dikembalikan ke bentuk semula. Nah, contohnya tadi pembakaran, kalau tadi pembakaran gula. Nah, ini contohkan di pembakaran kayu. Setelah jadi abu, apakah bisa kita memasak menggunakan abu itu? Tidak. Kalau kayu masih bisa ya kita bakar untuk dapatkan apinya, ataupun kayunya kita gunakan untuk membuat rak, membuat meja, membuat lemari dan sebagainya. Nah, kalau sudah terjadi perubahan kimia sudah tidak bisa kita manfaatkan kayunya. Tapi mungkin kalau misalkan tadi memanaskan gula, membuat karamel, kita memang butuh karamelnya. Nah, tapi misalkan nih butuh karamelnya berapa gram, 500 gram. Jangan terlalu banyak memanaskan gulanya, karena nanti setelah jadi karamel tidak lagi bisa menjadi gula. Seperti itu. Jadi ketika kita mengetahui itu tergolong perubahan kimia, kita bisa berhati-hati. Karena dia tidak bisa kembali lagi loh, nanti ternyata kelebihan banyak. Seperti itu. Dan contoh lainnya yaitu perkaratan. Besi awalnya, kalau yang baru gimana sih bentuk besi? Besi gimana warnanya? Mengkilat, putih, apa lagi? Kokoh ya, kinclong. Oke. Nah, setelah terjadi perkaratan gimana besinya? Bolong-bolong, jelek, rapuh ya. Nah, ketika kita tahu perkaratan itu termasuk perubahan kimia, yaitu perubahan yang tidak bisa dibalik, berarti kita harus ada usaha untuk mencegah supaya besi itu terjadi perkaratan, atau bahasa kimianya yaitu korosi. Oke, nah penjelasan sedikit juga mengenai perubahan biologi. Perubahan biologi adalah perubahan kimia juga, tidak bisa kembali, tetapi dia disebabkan oleh organisme biotik seperti lumut, bakteri, dan jamur. Apa saja proses-prosesnya yaitu fotosintesis. Apa itu fotosintesis? Ada yang tahu? Tumbuhan menyerap cahaya dan matahari. Nah, terus? Ada yang tahu? Tadi apa? Perkembangbiakan. Ada lagi? Golin sedikit lagi. Sudah mendekati. Aura masih kurang tepat. Proses tumbuhan mencari Nah, dia menyerap sinar matahari untuk apa? untuk berkembang biak Nutrisinya apa lagi? untuk pertumbuhannya. Pertumbuhannya. Nah, kira-kira supaya dapat nutrisinya diapakan dulu? Bahannya supaya dapat nutrisi diolah. Tadi contohnya pertanyaan awal kalian suka masak. Nah, fotosintesis adalah proses masaknya dari zat hara dan sinar matahari yang
Setelah tadi ada demonstrasi, ada video, ada eksperimen, sudah Ibu suruh diskusi. Apa kira-kira kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ya, Seri? Kesimpulannya itu perubahan fisika itu dia tidak membentuk zat baru, berarti Nagoya sama gula yang dilarutkan di air. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Oke, Helen. Menghasilkan zat baru, contohnya waktu kita membakar kertas itu akan mengeluarkan asap dan kertas akan menjadi abu. Itu biasa. Oke, berbeda ya zatnya ya, dari awalnya kertas jadi abu. Ada lagi? Oke, Ayeng. Apa Ayeng? Muncul gas baru, perubahan warna dan ciri-ciri. Nah, muncul gas, bau, perubahan warna itu ciri-ciri perubahan Iya. Oke. Nah, bagus sekali. Sudah anak-anak itu sudah mengerti mengenai perubahan materi, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Oke. Nah, setelah Ibu lihat-lihat untuk kelompok terbaik hari ini yaitu kelompok 1. Beri tepuk tangan. Oke, nah kayaknya kembalikan lagi nah fokusnya dengan tepuk fokus. Wow. Kita ice breaking dulu. Oke, tepuk fokus 1, 2, 3, tepuk tangan untuk diri kita masing-masing. Nah, sudah fokus ya, sudah ayo belajar. Oke, Ibu ingin melihat sejauh mana pemahaman anak-anak Ibu semuanya. Keluarkan HP-nya, kita post test. Tutup bukunya, simpan semuanya. Kerjakan masing-masing ya. Oke, silakan scan barcode-nya. Kok apa pekerjaan itu? Nanti ya. Oh iya. Tapi jangan dibuka PPD-nya. Iya, Ibu.
Semuanya? Sudah. Oke, tunggu sebentar ya hasilnya. Oke, sudah dilihat. Nah, rata-rata banyak yang 100, tapi masih ada beberapa yang masih 90, 80. Nanti dipahami lagi, dipelajari lagi ya. Oke, karena yang ibu tanyakan sudah kita pelajari lagi. Oke, nah, oke sekarang untuk pelajaran hari ini, ayo kita refleksikan. Ayo scan barcode-nya. Tapi nanti kita mulainya sama-sama. Sudah? Oke, sudah? Belum? Kamu sekarang mulai? Ayo silakan isi. Bagaimana materi pembelajaran hari ini? Seru, menyenangkan, asik. Siapa nih orang Melayu? Oke, sudah semuanya ya. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Apa yang akan kalian lakukan untuk dapat lebih memahami materi ini? Apalagi tadi yang masih belum kurang paham, apa nih kira-kira yang akan dilakukan? Belajar lagi, mempelajarinya lagi. Kalau sampai baca buku, oh itu kurang bagus, bagus ya nak ya. Jaga kesehatan matanya. Jangan kayak ibu pakai kacamata. Belajar lagi, belajar lagi. Oke, masih 7 orang? 9 orang? Belajar di rumah, oke. Belajar sambil dengan Spotify. Siapa nih? Berarti bisa belajar sambil dengarkan lagu. Gak apa-apa, berarti tipe gaya belajarnya seperti itu. Oke, 10 orang, 2 orang lagi. Terus 10. Dari Jawa Tengah belum ada.
Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya. Nah ini baru ibu tanya sama siapa belajarnya? Sama ibu boleh nanti di jam luar kita bahas-bahas lagi boleh. Boleh, teman boleh. Kakak kelas sekarang sudah belajar boleh. Maksudnya berdoa ya kepada Tuhan, pada Yang Maha Esa. Oke bagus, belum belajar harus berdoa dulu. Jangan ketinggalan. Besti, oke. Berarti ada orang tua yang guru ya, atau yang masih paham tingkat materi SMK. Nih, minta.